Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika BSD. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apa sih konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar? Oke, di sini saya akan menjelaskan di slide pertama, yaitu konsep permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D. Dan kedua ya konsep penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S, supplier. Dan yang ketiga ada konsep keseimbangan pasar, yaitu keseimbangan pasar marketing equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Selanjutnya ada teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Yang pertama ada teori permintaan, yaitu ciri, sifat, atau hubungan antara harga dengan jumlah permintaan oleh pembeli. Yang kedua ada teori penawaran, yaitu ciri atau sifat hubungan antara harga dengan jumlah penawaran oleh penjual. Yang ketiga ada teori keseimbangan pasar, adalah harga terbentuk ketika tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Oke, selanjutnya ada hukum permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama ada hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut dan sebaliknya. Oke, yang kedua ada hukum penawaran, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit penawaran terhadap barang tersebut dan sebaliknya. Dan ketiga ada hukum keseimbangan pasar, yaitu apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik. Namun, jika penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Oke, yang pertama ada kurva permintaan. Kurva permintaan yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Oke, di sini ada contoh gambar kurva. Bisa diketerangin kombinasi antara harga kualitas donat yang ini diberi John tergambar di tika harganya 500, kualitasnya 0. Yang titik L ada harga 300, kualitasnya 2. Di titik M harga 100, kualitasnya 4. Dan titik N harganya 0, kualitasnya 5. Oke, selanjutnya ada kurva penawaran. Kurva penawaran suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di sini ada contoh gambar penawaran jaket oleh Alfa. Sini keterangannya adalah perbandingan harga dan kualitas jaket ditawarkan Alfa adalah titik E harga 10, kualitasnya 0. Di titik F harga 30, kualitasnya 2. Atau titik G harganya 0, kualitasnya 4. Selanjutnya ada kurva keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terjadi bila permintaan dan penawaran berada pada suatu titik yang sama, atau P atau Q. Jika dilukiskan dalam satu kurva, kurva yang melukiskan biasanya terkenal dengan kurva keseimbangan pasar. Oke, keterangan dari gambar kurva ini adalah dalam kurva keseimbangan ini, gambar penawaran dan garis penawaran akan bertemu pada suatu titik yang sama. Titik equilibrium tersebut akan mampu bertahan dalam jangka panjang apabila pada titik tersebut konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan atau setidaknya hanya memperoleh kerugian yang sangat kecil. Selanjutnya ada contoh kasus permintaan. Soalnya pada tahun 2001 harga emas sekitar 90.000 per gram dengan permintaan pembelian dimisalkan pada suatu daerah sebanyak 50 gram. Seketika pada tahun 2003 harga emas mencapai 110 per gram dengan permintaan 70.000 per gram. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2005 menjadi 140.000 per gram dengan permintaan 90 gram. Pada tahun 2007 seharga 190.000 per gram dengan permintaan 110.000 gram. Tahun 2009 harga melonjak gratis menjadi 3.200 dengan permintaan sebanyak 130 gram. Di sini ada contoh kurva permintaan emas. Keterangannya adalah kurva dengan hukum permintaan, yaitu apabila harga mengalami penurunan,
maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Permintaan pembelian emas ketika harga menurun menjadi tinggi dikarenakan untuk investasi. Yang kedua, ada contoh penawaran. Pada tahun 2000, contoh kasus penawaran pada tahun 2014, harga emas mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Pada bulan Juli 2014, emas seharga 510 per gram dengan permintaan pembelian dimisalkan pada suatu daerah sebanyak 1.500 kg pada bulan berikutnya mengalami penurunan 495 per gram dengan permintaan pembelian 1.200 kg. Pada bulan September, harga emas menjadi 480 per gram dengan permintaan sebanyak 900 kg. Dan pada bulan Oktober hanya mencapai 470.000 per gram sebanyak 600 kg pembelian. Di sini ada gambar contoh kurva penawaran emas. Keterangannya kurva hukum penawarannya ini apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau bertambah. Kenaikan harga emas menyebabkan penurunan angka pembelian, lebih mengharapkan harga mau datang yang lebih murah. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.